Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kali ini akan membawakan materi, yaitu Lembaga Fatwa, Peran dan Tantangan dalam Konteks Hukum Islam di Indonesia. Kami beranggotakan 7 orang, yaitu Sela Ananda, Nabila Putri, Fitri Wulandari, Putri, Yuserlita, Denda Stefania, dan Genta Pratama. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pendahuluannya, yaitu lembaga fatwa adalah institusi yang memiliki otoritas untuk memberikan fatwa, yaitu pendapat atau keputusan hukum Islam terkait berbagai masalah yang dihadapi oleh umat. Nah, di Indonesia, lembaga fatwa resmi yang paling dikenal adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yang didirikan pada tahun 1975. MUI bertugas memberikan fatwa terkait isu-isu yang relevan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia. Lanjut. Nah, di sini dengan rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana sejarah perkembangan lembaga fatwa di Indonesia? Kedua, apa saja peran, pekerjaan, dan keuntungan yang diberikan oleh lembaga fatwa kepada umat? Ketiga, apa tantangan yang dihadapi oleh lembaga fatwa dalam menjalankan fungsinya? Ini akan dilanjutkan oleh Yus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah lembaga fatwa di Indonesia. Nah, sejarah perkembangan lembaga fatwa di Indonesia dimulai dari peran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan fatwa berdasarkan Al-Quran dan ijtihad, yang kemudian diteruskan oleh para sahabat. Seiring dengan penyebaran Islam dan pembentukan kerajaan-kerajaan Islam, ulama memegang peran penting dalam memberikan fatwa terkait masalah agama dan kenegaraan. Pada masa pra-kemerdekaan, fatwa ulama menjadi pemicu semangat perjuangan melawan penjajahan. Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama turut berkontribusi dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Setelah kemerdekaan, perkembangan hukum Islam semakin maju, terutama dengan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan ruang bagi hukum Islam dalam sistem peradilan, serta pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975 yang memperkuat posisi fatwa dalam masyarakat Indonesia. Jadi teman-teman, organisasi Islam yang berbeda itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, NU ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. NU bertugas mengeluarkan fatwa melalui forum Bahsul Masail yang berdasarkan kitab-kitab fikih klasik yang sesuai dengan mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua itu ada Muhammadiyah. Nah, organisasi Muhammadiyah ini menghasilkan fatwa yang cenderung progresif dan berdasarkan pendekatan rasional modern melalui majelis tarjih dan tajdid. Dan yang terakhir itu ada pesantren dan ulama lokal. Nah, di tingkat daerah, pesantren dan tokoh agama lokal juga sering menjadi rujukan umat untuk mendapatkan fatwa, terutama tentang masalah praktis dan penting. Oke. Konsep lembaga fatwa. Lembaga fatwa adalah lembaga atau badan resmi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa, yaitu keputusan hukum Islam yang membantu umat muslim dalam hal agama, sosial, dan kehidupan sehari-hari. Fatwa didasarkan pada ijtihad atau usaha intelektual yang merujuk pada sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Fatwa tidak bersifat mengikat secara hukum negara, tetapi berfungsi sebagai pedoman moral dan religius bagi masyarakat. Next. Peran lembaga fatwa. Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah lembaga utama di tingkat nasional yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa. MUI yang didirikan pada tahun 1975 memiliki peran penting dalam A. Mengeluarkan keputusan tentang masalah agama, masyarakat, dan politik. B. Sertifikasi halal yang diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau LP-POM MUI. C. Menanggapi masalah modern seperti keuangan syariah, penggunaan vaksin, dan masalah global seperti perubahan iklim. Selanjutnya itu adalah materi lembaga fatwa. Yang pertama, ada memberikan panduan hukum.
Yang kedua, menyelesaikan masalah kontemporer. Yang ketiga adalah melindungi akikah umat. Yang keempat, meningkatkan literasi keagamaan. Yang kelima, menjaga keharmonisan sosial. Dan yang keenam adalah sertifikasi halal. Next. Selanjutnya adalah keuntungan dari lembaga fatwa. Yang pertama adalah memberikan kepastian hukum. Fatwa membantu orang Islam memahami apa yang haram dan halal dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah meningkatkan kesatuan umat, yaitu membantu menyatukan umat dalam menghadapi masalah sosial dan keagamaan dengan adanya aturan hukum yang jelas. Yang ketiga adalah melindungi konsumsi halal. Sertifikasi halal yang diberikan menjamin kepada orang Islam bahwa barang yang mereka gunakan sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat, ada menjawab tantangan zaman, di mana menangani masalah baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya, seperti kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Yang kelima, ada memberi solusi dalam ibadah, yaitu menyelesaikan masalah ibadah yang dihadapi umat, seperti pelaksanaan sholat di tempat kerja, puasa bagi orang yang menderita penyakit tertentu, atau haji di masa pandemi. Yang terakhir, ada menyelesaikan konflik sosial, yaitu fatwa sering menjadi referensi untuk menyelesaikan konflik sosial, seperti hubungan antar umat beragama, perbedaan politik, atau toleransi antar agama. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi di lembaga fatwa. Tantangan-tantangan ini tidak hanya mempengaruhi otoritas dan aktivitas lembaga fatwa, tapi juga relevansi mereka dalam masyarakat yang terus berkembang. Yang pertama ada perkembangan isu kontemporer. Lembaga fatwa dituntut untuk memberikan jawaban dan panduan terkait masa-masa baru seperti hukum mata uang digital, kecerdasan buatan, dan biotika, serta perubahan iklim. Isu-isu ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teknologi, sains, dan etika yang seringkali berada di luar jangkauan lembaga fatwa. Yang kedua, ada beragamnya pendapat dalam Islam. Keberagaman pendapat Islam juga menjadi tantangan tersendiri. Berbagai mazhab dan organisasi Islam yang tersebar di Indonesia memiliki interpretasi yang berbeda terhadap sumber-sumber hukum Islam. Perbedaan ini dapat menghambat tercapainya konsensus dalam fatwa, terutama dalam isu-isu yang kompleks dan kontroversial. Yang ketiga, ada pengaruh sosial media. Media sosial telah mengubah cara informasi disebarluaskan dan dikonsumsi. Kemunculan orang-orang yang tidak memiliki otoritas keagama menyebarkan fatwa melalui sosial media seringkali menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Masyarakat menjadi sulit membedakan antara fatwa yang valid dan tidak valid, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga fatwa yang kredibel. Selanjutnya ada dinamika sosial dan politik. Lembaga fatwa juga tidak terlepas dari dinamika sosial dan politik. Tekanan politik atau ekonomi dari pihak-pihak tertentu dapat mempengaruhi identifikasi lembaga fatwa dalam mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya ada kurangnya literasi keagamaan umat. Hal ini juga menjadi tantangan dari banyak orang Islam yang tidak memahami bagaimana proses fatwa dibuat dan lebih mudah terpengaruh oleh pendapat yang tidak memiliki dasar yang kuat. Hal ini dapat melemahkan posisi lembaga fatwa sebagai sumber rujukan utama dalam masalah keagamaan. Selanjutnya, ada keterbatasan sumber daya. Lembaga fatwa seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sumber daya manusia maupun finansial. Tidak banyak ulama yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang kontemporer seperti teknologi, ekonomi syariah, dan bioetika. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan lembaga fatwa untuk memberikan jawaban yang relevan dan komprehensif terhadap tantangan-tantangan modern. Next. Dalam kehidupan umat Islam, lembaga fatwa juga memegang peran Selanjutnya adalah hasil. Dalam kehidupan umat Islam, lembaga fatwa memegang peranan krusial sebagai pemberi panduan hukum Islam, penjaga akidah, dan solusi masalah keagamaan. Meski menghadapi tantangan zaman, lembaga ini tetap relevan dan dibutuhkan. Untuk menjawab tantangan dan memastikan keberlanjutan, lembaga fatwa harus adaptif terhadap perubahan zaman, mendapatkan dukungan dari masyarakat, mampu berkolaborasi dengan organisasi lain, dan memanfaatkan teknologi secara efektif.
Dengan strategi ini, lembaga fatwa dapat terus berkontribusi bagi kemaslahatan umat Islam. Baiklah teman-teman, dari materi tersebut kita memiliki kesimpulan nih bahwa lembaga fatwa di Indonesia memiliki peran strategis dalam memberikan panduan hukum Islam, menjawab tantangan zaman serta menjaga harmoni sosial dan akidat umat. Nah, dengan sejarah panjang sejak Nabi Muhammad SAW, lembaga ini berkembang melalui kontribusi ulama, organisasi seperti NU dan Muhammadiyah, serta pembentukan MUI pada era Orde Baru. Meskipun memiliki manfaat besar, lembaga fatwa menghadapi tantangan dari isu kontemporer, keberagaman pendapat, tekanan sosial politik, hingga pengaruh media sosial. Untuk tetap relevan, diperlukan penguatan literasi keagamaan, sinergi antar organisasi Islam, dan pengembangan kapasitas ulama agar mampu persoalan modern secara efektif.